Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah jam doa pada malam hari ini. Panggilan berbakti terambil dari Markus 10 ayat 29 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa, mohon pimpinan doa agar ibadah dalam doa pada malam hari ini dipimpin dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, malam hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, akan memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam kami melalui segala pekerjaan dan aktivitas. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan Kau lancarkan segala urusan yang kami lakukan Tuhan, karena semuanya karena penyertaan-Mu. Terima kasih juga Kau antarkan anak-anak-Mu sampai rumah-Mu ini, kami akan berbakti dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Berkati acara persekutuan doa pada malam hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian, jangan aku dilalui. Orang
mendengarkan dari panggilan Kopinon baru dari 2 Korintus 7 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut Allah. Amin. Kita masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Bapa, dalam setiap langkah kehidupan ini, kami memiliki kerinduan ya Tuhan, untuk menjadi terang dan garam bagi sesama kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, di tengah-tengah lingkungan keluarga kami, lingkungan tempat tinggal kami, di tempat pekerjaan kami, maupun dimanapun kami berada. Mampukan kami ya Tuhan, supaya Tuhan memakai kami menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik bagi orang lain, dan dalam setiap langkah kehidupan kami menjadi kitab yang terbuka, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, boleh kami mampu melakukannya karena Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri kemampuan kepada kami, bukan mengandalkan kekuatan kami, melainkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam kuasa-Mu, di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian Yesus bagaikan gembala. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu memohon pimpinan dan berkat-Mu, sehingga dapat menjelaskan dengan benar dan jemaat dapat menerima dengan sukacita. Tambahkanlah hikmat bagi seluruh kami, sehingga kami dapat menerima penjelasan firman Tuhan dengan mudah. Dan tolonglah kami, supaya kami memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada jam doa malam hari ini, berdasarkan kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22, saya beri judul Berani Menatap dan Menata Masa Depan. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya dan saudara membaca kitab Kejadian, mulai dari pasal 6, di mana Tuhan Allah melihat manusia, kecenderungan hatinya berbuat jahat semata-mata. Lalu Tuhan memutuskan untuk menghukum manusia dengan air bah yang dahsyat. Pada zaman Nuh, hanya 8 orang yang benar di hadapan Tuhan. Tentu keadaan ini tidak menguntungkan bagi 8 orang ini. Jika 8 orang yang benar ini mustahil bisa mempengaruhi semua orang sezamannya yang telah rusak oleh dosa. Maka tindakan Allah adalah menghukum dengan mendatangkan air bah yang dahsyat. Satu hukuman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi Nuh dengan setia, sembari Nuh membangun bahtera itu, Nuh memberitakan firman Tuhan, supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya janji Allah. Dan pada saat bahtera itu selesai, Nuh memberitahu, masuklah supaya kalian selamat. Tetapi dosa telah menutupi pintu hati mereka. Sehingga pada saat bahtera Nuh itu sudah jadi, dan semua keluarga Nuh masuk ke dalamnya, semua binatang masuk ke dalamnya, orang-orang yang menyaksikan itu hanya mencemooh saja. Tetapi ketika air bah yang dahsyat, hujan yang datang turun tanpa henti, mata-mata air dari bawah bumi sudah dibukakan, dan mereka tenggelam, bahkan digambarkan
puncak-puncak gunung tertinggi sudah tertutup. Berarti seluruh muka bumi sudah tertutup. Binasalah mereka. Nuh menyaksikan itu semuanya. Sehingga pada saat firman Tuhan datang kepadanya, supaya Nuh untuk keluar dari bahtera itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya mengalami yang namanya trauma. Tidak berani melangkah keluar. Tidak berani menatap masa depan, bahkan menata masa depannya. Setelah menyaksikan begitu pergumulan yang berat, begitu bencana alam yang dahsyat, mustahil dia mau melihat keluar, mau melangkah keluar dan menata hidupnya. Kebanyakan orang seperti itu. Tetapi mari kita lihat bagaimana Nuh dan keluarganya berani keluar dari bahtera itu. Bisa jadi mereka sudah nyaman di bahtera, bisa jadi mereka mengalami trauma, melihat air yang dahsyat begitu, mereka takut untuk keluar. Tetapi firman Tuhan berkata, keluarlah dari bahtera itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan memerintahkan Nuh beserta seluruh yang ada di dalam bahtera untuk keluar menuju daratan yang telah kering, Nuh melakukannya dengan taat. Pada saat Tuhan Allah memerintahkan Nuh membangun bahtera, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Nuh melakukannya dengan taat. Pada saat semua orang yang disuruh masuk ke dalam bahtera itu, mereka menolak, mereka tidak taat. Dan akibat ketidaktaatan itu bencana terjadi dalam kehidupan mereka. Dan karena ketaatannya Nuh kepada Tuhan Allah, Nuh diperhitungkan sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Nuh sekeluarga berani keluar dan dari dalam bahtera untuk memulai satu perjalanan hidup di bumi yang telah berubah oleh air bah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau sampai puncak-puncak gunung tertinggi sudah tertutup dengan air, berarti di dalamnya itu Tuhan sudah mengubah apa yang ada di dalam bumi itu. Dan disinilah Tuhan berkarya, mendesain kembali bumi yang telah dirusak oleh air bah itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari peristiwa air bah itu, lalu ada fosil, tata letaknya sudah berubah, batuan yang tersusun. Kalau kita lihat laut, ada cekungan yang paling dalam. Ada gunung-gunung tertinggi, ada lembah yang paling dalam. Nah, disitulah pada saat air bah itu sudah kering, kemana larinya? Ya, di tempat-tempat seperti itu. Tapi yang menjadi persoalannya, Nuh harus berani keluar dari bahtera itu. Karena Tuhan yang memerintahkan. Binatang-binatang suruh keluar semuanya dari bahtera itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang dilakukan Nuh. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar bagi saya dan saudara. Kita harus berani untuk menatap dan menata masa depan. Kalau saja menatap sih kadang-kadang ada orang yang menatap dengan tanpa pengharapan. Ada orang yang menatap dengan penuh kecurigaan. Ada orang yang menatap dengan ketakutan. Ada orang yang menatap dengan penuh kekecewaan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya Tuhan, dia akan berani menatap masa depan itu dengan pengharapan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyediakan. Bukan saja berani untuk menatap, tetapi berani untuk menata masa depan hidupnya. Setelah mengalami pergumulan yang berat, biasanya kalau orang setelah mengalami pergumulan yang berat atau baru saja menghadapi pergumulan hidup yang sangat dahsyat, mereka menjadi trauma, mereka takut untuk bertumbuh, mereka takut untuk bergerak. Mereka takut untuk memulai sesuatu yang baru. Tetapi belajar dari Nuh ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus berani untuk melihat dari jendela bahtera kehidupan kita. Tuhan sudah berkata, keluarlah. Air bah sudah tidak ada lagi. Tanah sudah kering.
Nah, sama dengan kita hari ini ya. Pandemi COVID-19 itu sudah mengubah tatanan kehidupan manusia. Ada orang yang percaya dirinya berlebihan, sampai dia pergi kemana-mana dengan satu keyakinan COVID tidak ada katanya. Tapi ketika kena COVID baru dia mengakui, oh benar ada COVID ya. Tapi ada orang yang begitu sangat ketakutan, yang digambarkan bagaikan seperti kura-kura yang ada di dalam rumahnya, tidak mau kemana-mana ya. Jadi Tuhan beri hikmat bagi saudara-saudara, Tuhan beri akal budi bagi kita. Tuhan juga menolong orang-orang yang mempunyai pengetahuan supaya mereka juga menginformasikan. Nah, dari informasi itu kan kita bisa menimbang, kita bisa memutuskan ya kapan waktunya ini memuncak COVID-nya sehingga kita menahan diri, kapan sudah melandai sehingga kita bisa beraktivitas normal dengan tetap menjaga diri kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Kristus, belajar dari Nuh, jangan sampai kita ini menjadi orang yang dikuasai oleh roh ketakutan. Sehingga kita tidak berani untuk menatap dan menata masa depan. Dari Nuh dan keluarganya yang ada di dalam bahtera itu, pada saat mereka melihat keluar, dan mereka keluar dari pintu bahtera itu, dan menjalani kehidupan mereka, inilah yang menjadi perenungan saya dan saudara. Bagaimana cara menghadapinya? Ini menjadi satu pertanyaan. Kita akan disuruh untuk menatap dan menata masa depan kita. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat 22 ini. Kita akan belajar bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, belajar dari Nuh. Firman Tuhan berkata ayat 15 sampai 16, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Yang pertama caranya melawan roh ketakutan. Bisa jadi Nuh beserta istri, anak-anak dan menantunya jangan keluar. Bisa air bah itu datang kembali. Bisa saja roh ketakutan itu mencengkram dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan meneguhkan Nuh. Kembali Nuh menunjukkan ketaatannya. Tuhan suruh bangun bahtera, bangun. Tuhan suruh masuk dalam bahtera, dia masuk. Pada saat Tuhan menyuruh mereka keluar, Nuh keluar. Dan firman Tuhan berkata, Nuh taat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melawan roh ketakutan. Ini terkadang sekarang ini yang menjadi lebih berdampak dahsyat ya dibanding COVID-19 dengan segala variannya ya. Kalau orang sudah dihinggapi roh ketakutan itu diajak apa-apa sudah tidak berani, tidak mau. Banyak saja alasannya. Itulah sebabnya kita harus melawan roh ketakutan itu. Tentu tidak konyol ya, tentu penuh dengan perhitungan, tahu informasi, tahu berita. Dan dari apalagi teguh oleh firman Tuhan, kita menjadi berani. Berani untuk menatap masa depan kita. Berani untuk menata masa depan kita. Orang mengalami banyak pergumulan hidup, banyak mengalami kegagalan, terkadang trauma untuk melangkah kembali menjadi ketakutan. Firman Tuhan berkata, bukankah roh yang ada padamu, yaitu Roh Kudus lebih besar dari roh apapun di dunia ini? Bukankah pada saat engkau berseru-seru kepada nama Tuhan, Tuhan akan menolong engkau? Melawan roh ketakutan. Mari kita lawan. Kita lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus. Kita diteguhkan, kita dikuatkan sehingga kita berani melangkah. Dan menata. Menata itu mempersiapkan. Mengatur sehingga menjadi tertib, menjadi teratur, menjadi rapi.
Dan akhirnya kita lebih efektif lagi untuk melayani Tuhan. Ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Yang dilakukan agar saya dan saudara berani untuk menatap dan menata masa depan, hidup percaya janji Allah. Mengapa Nuh dibanding orang-orang sejamannya dinilai oleh Tuhan sebagai orang benar? Ini yang dilakukan Nuh. Nuh keluar dari bahtera itu. Pertama kali yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Menyusun batu, menyerupai meja begitu, lalu dia persembahkan korban. Apa makna persembahan korban? Persembahan korban itu dilakukan oleh orang yang percaya janji Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah akan kirim Sang Juru Selamat. Bukti mereka percaya, mereka melakukan satu ibadah yang menyimbolkan kedatangan Sang Juru Selamat. Itulah mengapa Nuh disebut sebagai orang benar. Bagaimana saya dan saudara? Misalkan sudah diberitahu PPKM level 4, tidak bisa berkerumun, tidak bisa datang ke acara berjemaat. Puji Tuhan, semua mentaati, semua selamat. Tapi setelah levelnya itu sudah normal, artinya sudah diumumkan, puji Tuhan ya kalau kita mendengar berita ini, sudah clear semua, masa bisa normal, apa yang pertama kali Bapak Ibu Saudara lakukan? Apakah trauma? Sudah asyik lama di dalam rumah ya? Sudah tidak berani pergi kemana-mana? Setelah diumumkan bahwa ini virus sudah clear semua, sudah aman, apa yang pertama kali Bapak Ibu Saudara lakukan? Belajarlah dari Nuh. Membangun mezbah Tuhan. Hidup percaya janji Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Datang dalam acara berjemaat. Berdoa memuji Tuhan. Belajar firman-Nya. Sederhana. Tapi kalau tidak dimulai dengan satu keyakinan bahwa Tuhan setia pada janjinya, orang biasanya tidak melakukan seperti itu. Baru dibuka saja keran, levelnya turun saja sudah berhamburan keluar. Ya. Bukan rumah Tuhan yang dicari, tapi tempat-tempat hiburan. Tempat-tempat kuliner. Tempat-tempat piknik, rekreasi. Kita pilih yang mana? Mau seperti Nuh, sehingga disebut sebagai orang benar. Orang yang taat. Orang yang hidupnya dipelihara Tuhan. Atau kita mau cara hidup kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara kita menatap dan menata masa depan adalah tangguh menghadapi siklus kehidupan. Firman Tuhan berkata di ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sama situasi di dunia, kalau dunia ini masih ada, bumi masih ada, dan kita masih hidup di dalamnya, semua dinamika kehidupan itu ada. Semua penyakit itu ada. Tapi Tuhan memberi akal budi, sehingga ditemukanlah cara mengatasinya, cara mendiagnosanya, cara membuat obatnya, cara mengatasinya. Itulah sebabnya jangan dihinggapi roh ketakutan, sehingga kita dicengkram hidupnya, sehingga kita tidak berdaya. Karena sudah dihinggapi dengan roh ketakutan, pintu hatinya tertutup, mata hatinya tertutup, bahkan akal budinya tertutup, sehingga tidak mampu untuk mempercayai janji Tuhan. Itulah sebabnya, kalau semuanya itu sudah kita bisa mengatasinya, maka kita akan tangguh menghadapi siklus kehidupan. Hidup ini kan ada siklusnya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pada saat masa kanak-kanak terus bertumbuh dewasa, akhirnya kita menjadi tua. Dan tua itu bisa menjadi menderita.
Ya, kehilangan semua kemampuan indrawi. Ya. Nah, firman Tuhan berkata apa? Rasul Paulus berkata bahwa hari demi hari manusia jasmaniku ini merosot. Tetapi yang tidak boleh merosot adalah manusia batiniahku. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai pandemi ini menjadikan siklus kehidupan kita itu terperosok. Jangan sampai kerohanian kita semakin merosot. Karena kita akan menghadapi tahapan-tahapan kehidupan, siklus kehidupan. Yang Tuhan inginkan, manusia batiniah kita semakin hari diperbaharui. Sehingga situasi apapun yang firman Tuhan katakan, tak henti-hentinya selagi bumi ini masih ada. Ada masa menabur, musim menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam. Bahkan apa saja bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi kalau kita pegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan, menang atas roh ketakutan, kita akan bisa menjadi tangguh menghadapi siklus kehidupan ini. Sehingga kita bisa menatap masa depan, menata masa depan, dan kita berkemenangan. Seperti yang firman Tuhan katakan, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir, dan tetap memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan oleh Tuhan. Mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari saya dan saudara, kita berani menatap dan menata masa depan. Serta bertekad untuk melawan roh ketakutan. Hidup percaya janji Allah dan tangguh menghadapi siklus kehidupan ini. Mari berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah berlalu dari pendengaran kami. Tetapi penjelasan firman-Mu menolong kami untuk taat melakukan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Kita semakin percaya dan mengenal Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kebaktian jam doa kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan untuk bersama kebaktian jam doa. Kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa, atas seluruh warga jemaat yang bersujud berdoa di hadapan-Mu. Tolonglah ya Bapa, Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau beri kelegaan bagi yang berbeban berat, dan tolonglah kami sehingga kami menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam Kristus, menjadi keluarga-keluarga yang menyaksikan kemurahan dan kebajikan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Pada saat kami menjalani kehidupan ini ya Bapa, biarlah tangan kasih dan pertolongan-Mu menuntun kami, sehingga kesaksian kami menjadi indah dan cemerlang. Ya Bapa, tujuan dan kerinduan hati kami untuk menjadi umat Tuhan yang berguna, memuliakan Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, saatnya kami beristirahat sepanjang malam hari ini. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu. Kiranya damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Jam doa kita sudah selesai. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Maranatha.